Tong kosong, nyaring bunyinya. Itulah sepenggal pepatah dari leluhur kita terdahulu. Ya, tong kosong, nyaring bunyinya. Kalian pernah nemuin gak di circle pertemanan kalian atau di circle manapun itu, ada orang yang banyak ngomongnya dan dia sangat pede dengan apa yang diomongin, seakan-akan dia itu tahu segalanya. Tapi ketika kita coba cek data dan faktanya, ternyata apa yang dibicarakan itu sangat jauh dari fakta dan data yang ada, alias apa yang diomongin itu banyak yang salah. All of what he talk about is bullshit. Heran dan penasaran dengan fenomena ini, dua orang ilmuwan dari Cornell University, David Dunning dan Justin Kruger, pada tahun 1999 melakukan sebuah riset dan penelitian untuk mengungkapkan kenapa hal ini bisa terjadi. Apa yang menyebabkan orang yang tidak berpengetahuan dan tidak memiliki kemampuan bisa begitu percaya diri dan bahkan menganggap orang lain tidak lebih tahu dari dirinya. Akan tetapi, ia tidak sadar akan hal itu. Kok bisa? Riset dilakukan dengan menguji sekelompok orang tentang tata bahasa, humor, dan logika. Pada percobaan pertama, 60 orang diminta untuk menilai jokes atau humor atau lelucon yang menurut mereka itu lucu. Mereka yang merasa diri mereka adalah orang yang pandai dalam menilai humor adalah orang-orang yang mendapatkan nilai terburuk dari tes yang diberikan. Dua ilmuwan tadi kemudian juga memberikan tes pada persoalan logika dan tata bahasa, dan hasilnya pun tetap sama. Mereka yang merasa diri mereka pandai dalam menilai soal logika dan tata bahasa adalah yang paling terendah nilainya. Jadi, sebagian besar orang yang mendapatkan nilai terendah pada ujian tersebut adalah mereka yang terlalu pede, percaya diri dalam mengerjakan ujian itu. Sementara, mereka yang mendapatkan skor terbanyak merasa orang lain lebih baik dalam mengerjakan persoalan yang diberikan daripada diri mereka sendiri. Dari serangkaian riset ini, lahirlah istilah Dunning-Kruger Effect. Dunning-Kruger, sure. Sederhananya, Dunning-Kruger Effect adalah suatu bias kognitif ketika seorang yang tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengalami superioritas kognitif yang sifatnya ilusif. Atau fenomena di mana seorang dengan kemampuan yang rendah cenderung merasa lebih kompeten dari yang seharusnya memang lebih kompeten. Dengan kata lain, ia merasa kemampuannya lebih hebat dari orang lain, tapi sebenarnya dia tidak begitu kompeten dari apa yang pikir ia tahu. Orang yang memiliki kemampuan rendah biasanya cenderung menilai dan merasa kalau kemampuannya itu tinggi. Sebaliknya, orang yang kemampuannya benar-benar tinggi cenderung merasa dan menilai kalau kemampuan mereka masih biasa-biasa saja. Ada orang yang baru ngaji satu kitab, tapi seakan-akan sudah menjadi seperti seorang mufti yang langsung menghukumi orang lain seenaknya. Kamu salah, kamu bid'ah, kamu sesat. Di sisi lain, ada orang yang sudah mengaji beratus-ratus kitab, berjilid-jilid kitab, bermulazamah lama dengan para ulama, tapi mereka masih belum berani untuk menghukumi suatu hal seenaknya atau memberikan suatu fatwa tanpa benar-benar meninjau hal tersebut lebih dalam. Mereka justru cenderung merasa kalau ilmu mereka masih kurang. Orang yang tahu sedikit tentang suatu hal biasanya cenderung melebih-lebihkan tentang seberapa banyak yang ia tahu dan seberapa sedikit yang orang lain tahu. Tapi ini tidak semua, hanya oknum-oknum aja. Hanya karena seorang tampak begitu yakin dengan apa yang ia bicarakan, bukan berarti menjamin kebenaran dari apa yang ia katakan. Dan juga, orang yang baru tahu sedikit tentang suatu hal biasanya cenderung mudah untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Seperti kata para ulama, man qalla ilmuhu kathura inkaruhu, wa man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Orang yang baru tahu sedikit tentang suatu hal atau baru sedikit memiliki ilmu, ia cenderung biasanya akan mudah menyalah-nyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengan dia. Tapi sebaliknya, orang yang sudah banyak ilmunya, orang yang ilmunya sudah mendalam, orang yang belajarnya sudah jauh, biasanya tidak mudah menyalah-nyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengan dirinya.
Orang yang mengalami Dunning-Kruger effect ini mungkin seperti apa yang pernah diucapkan oleh para ulama dengan istilah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Jadi ada seorang yang dia itu tidak tahu gitu. Tetapi dia itu nggak tahu kalau dia itu tidak tahu. Jadi alias dia nggak tahu kalau dia itu tidak tahu. Jadi dia tidak sadar dengan ketidaktahuannya. Sehingga bersifat seperti itu. Atau mengalami bias kognitif, dia merasa superior, tapi itu hanya ilusif. Setidaknya ada 3 tipe manusia dalam menjalani tahapan menuntut ilmu. Orang yang baru belajar dan sedikit ilmunya akan cenderung sombong dan angkuh karena ia merasa seakan-akan apa yang ia pelajari itu sudahlah banyak. Ya, inilah yang mungkin disebut dengan Dunning-Kruger effect. Tahap awal dari pembelajaran yang seakan-akan dia itu merasa pede dengan apa yang sudah dia pelajari, yang padahal yang dipelajari hanyalah sedikit. Kemudian yang kedua, orang yang sudah mulai lama belajar dan memiliki ilmu akan cenderung tawadhu dan rendah hati. Karena kenapa? Karena ia sadar apa yang dia pelajari belumlah seberapa, dan apa yang dipelajari barulah sedikit dari apa yang seharusnya ia pelajari. Kemudian orang yang ketiga, orang yang sudah lama belajar dan sudah betul-betul mendalami keilmuannya akan cenderung merasa bodoh. Maksudnya bodoh di sini artinya bukan dia tidak memiliki ilmu, tapi dia merasa bahwasanya ilmu yang dia sudah miliki masihlah sangat sedikit dari segala ilmu yang ada. Sehingga semakin dia belajar, dia akan merasa semakin bodoh. Oleh karena itu, teruslah belajar, karena ilmu itu tidak ada habisnya. Seperti apa yang Imam Syafi'i ucapkan dalam diwannya, al-ilmu amikun bahruhu, lan tanalal ilma walau kana alfasanatin. Jadi ilmu itu luas lautannya, dalam samudranya. Jadi tidak akan habis ilmu itu kita tuntut, tidak akan habis ilmu itu kita pelajari, walaupun kita hidup selama 1000 tahun. Saking banyaknya ilmu itu dan saking luasnya ilmu itu. Jadi jangan pernah berhenti belajar, teruslah belajar. Karena apa? Karena orang yang berhenti belajar dan sudah merasa pintar adalah pemilik masa lalu. Sedangkan orang yang terus belajar adalah pemilik hari ini dan masa depan suatu saat nanti. Teruslah belajar.